Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik dekarbonisasi dan pemanfaatan gas bumi. Pak Dwi, tadi dua narasumber sudah memberikan pandangannya. Kita melihat gas ini kan bagaimana pemanfaatan gas bumi sekaligus untuk proses dekarbonisasi, menurunkan. Jadi kita selain EBT, kita ingin mengalihkan yang dari BBM ke gas ini. Kemudian juga ada isu gasifikasi ya, dari batu bara. Nah, tadi disebutkan infrastruktur menjadi masalah karena 80% ya dari Pak Komadi tadi produksi ada di timur dan barangkali masih lah ya isu yang sumber gas yang belum kita kelola. Sementara konsumen banyak di barat. Nah, ini masalah juga, masalah harga juga. Nah, ini bagaimana kebijakan dari Kementerian SDM untuk supaya ini bisa berjalan, Pak? Baik, sebenarnya dua pendapat dari Pak Komadi dan Pak Arief ini semuanya benar. Artinya begini, saya tambahkan juga bahwa Perpres 121 2020 yang merupakan revisi dari Perpres 40 Pak Komadi juga memberikan peluang untuk pemanfaatan gas untuk domestik itu lebih besar daripada untuk impor. Jadi kita harus memenuhi dulu kebutuhan domestik baru impor. Terkait dengan infrastruktur, tadi sudah saya gambarkan sedikit tentang infrastruktur yang sedia. Memang benar, di sini kita lihat bahwa infrastruktur pipa maupun fasilitas lainnya untuk gas bumi itu lebih banyak di Indonesia Barat. Sedangkan Indonesia Timur masih minim sekali dengan fasilitas infrastruktur pemanfaatan gas. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kebijakan untuk melakukan kebijakan membangun virtual pipeline di sini. Virtual pipeline artinya kita membangun FSRU yang bisa ditempatkan di daerah-daerah yang remote sehingga bisa berkembang untuk pemanfaatan gas itu sendiri. Sedangkan di Indonesia bagian barat kita tetap mengembangkan fasilitas infrastruktur perpipaan. Jadi dua skema penyaluran gas bumi ini sangat penting untuk Indonesia. Melihat kondisi geografis yang ada di Indonesia. Jadi untuk Indonesia Timur kita menggunakan virtual pipeline, sedangkan di Indonesia Barat lebih banyak menggunakan pipeline. Tadi yang disebut oleh Pak Arief juga benar bahwa di Arun itu ini sangat strategis untuk dijadikan hub LNG. Makanya nanti kalau memang itu bisa dikembangkan akan mensuplai gas-gas kebutuhan gas yang ada di daerah ini. Terkait dengan pemanfaatan gas untuk industri maupun untuk listrik, memang tadi benar yang dianalisa oleh Pak Komedi karena kebetulan kami di Direktorat Jenderal Migas ini melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan gas untuk industri maupun listrik sesuai dengan Perpres 121 tadi. Kalau kita lihat datanya memang mohon izin saya lihat datanya supaya lebih clear. Di sini bisa terlihat bahwa penyerapan gas bumi yang sudah kita alokasikan untuk Perpres 121 di mana untuk 7 kategori industri termasuk untuk industri pupuk, petrokimia, oleochemical dan industri lainnya. Itu dari alokasi yang 1.199 BTUD, kemudian untuk listrik 1.396 BTUD, itu baru terrealisasi sekitar 76 sampai 69%. Nah, ini tantangan tersendiri bagaimana kita bisa memberikan kepastian pada industri bahwa ini ada ketersediaan gas untuk dimanfaatkan gitu ya. Kalau hanya terserap 76 memang nanti akan perhitungannya terhadap penerimaan negara di sini karena ada sejumlah gas yang mungkin belum termanfaatkan di sini. Juga untuk listrik, ini juga akan kita coba untuk optimalkan sehingga dari total 2.596 BPTUD yang baru termanfaatkan sekitar 72,91%. Itu data yang kita himpun selama berlakunya Perpres 121 2020. Ya. Demikian. Ya. Kondisi hari ini dalam neraca gas ya, supply demand, ini kalau tadi Pak Komadi menyebutkan kita ada masalah pada demand juga. Nah, hari ini setelah PPKM kita agak sudah turun dari level 4 ke 3, walaupun sekarang ada varian baru Omicron ya. Tapi secara umum bisnis sudah mulai menggeliat. Nah, hari ini permintaan terhadap gas gimana? Dari industri. Ya, PLN juga kan. Ini terus meningkat Pak Primus karena Perpres 121 itu mengakomodir hanya 7 kategori industri.
7 kategori industri itu ada pupuk, petrokimia, oleochemical, dan industri lain. Itu terbatas pada 7 jenis industri itu yang kita akomodir untuk mendapatkan harga gas bumi tertentu. Dan jumlahnya dari 7 kategori ini terus meningkat dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan. Bahkan ini berasal dari Kemenperin gitu ya, mengusulkan di bulan Agustus dan bulan Juli dan bulan Agustus itu ada tambahan untuk 7 kategori tersebut. Di sisi lain ada tambahan jenis industrinya yang sudah diusulkan Kemenperin ke Kementerian SDM, dan itu nanti akan dibahas sesuai dengan regulasi yang ada di 121, harus dibahas melalui ratas dengan Presiden. Sehingga ini penambahan ini masih cukup bagus. Hanya seperti tadi kendalanya adalah seperti yang disampaikan Pak Komaydi, penyerapan dari industri tersebut yang masih kita harus optimalkan. Itu Pak. Hari ini sumber produksi baru yang sangat diandalkan Masela tentu saja. Itu kapan Masela mulai bisa memproduksi dan bisa memberikan pasokan kepada konsumen? Ya, untuk Masela mungkin nanti bisa kita manfaatkan juga untuk keperluan kalau memang sudah kebutuhan dalam negeri, kemudian untuk ekspor juga gitu ya. Tetapi saya harus lihat datanya untuk yang masih lakukan onstream-nya, karena ini masih dalam tahap proses terus gitu ya Pak Primus. Artinya tadi data Anda yang menyebut kita 18 tahun untuk pemakaian gas ini sudah memperhitungkan Masela ya? Iya. Masela. Baik, Pak Arief Widodo, dua isu tadi yang disebutkan oleh Pak Komaydi, infrastruktur dan harga ya. Bagaimana pricing policy agar merangsang produksi dan konsumen juga tetap bisa meningkatkan permintaan, itu saja, yang dianggap lebih efisien. Nah, posisi PT Perta Arun Gas ini kan dalam tadi storage ya, ini tadi sebut Aceh. Nah, bagaimana dengan ketimbangan spasial, produksi lebih banyak di timur ya, sumurnya, tapi kebutuhan di barat. Ini ada pembangunan juga nggak storage di barat, di timur? Baik Pak Primus, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Komaydi sangat benar sekali. Jadi saat ini produksi ataupun sumber gas itu lebih banyak ada di Indonesia bagian timur. Dan untuk di Indonesia bagian barat sebenarnya malah infrastruktur sudah mulai terbangun. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Dwi Anggoro bahwa pipa-pipa gas sudah mulai terbangun, mulai dari ujung barat di Lok Sumawe sampai menuju ke arah turun ke bawah ke arah selatan. Kemungkinan besar akan bisa menyambung dari Saimangke menuju Dumai dalam waktu dekat, tapi belum tahu nih sampai kapan akan bisa tersambungnya. Apabila pipa gas tersebut sudah bisa menyambung, artinya dari Arun, dari ujung barat Indonesia akan bisa turun sampai ke Pulau Jawa. Dalam hal ini infrastruktur tersebut akan terbangun. Namun sebagaimana tadi Pak Dwi Anggoro menyampaikan, adanya pemakaian gas untuk listrik maupun untuk industri itu masih dominan sekali. Dan Pak Komaydi tadi menyampaikan bahwa untuk kebutuhan rumah tangga sangat kecil sekali Pak sampai saat ini. Namun pemerintah saya lihat sudah mulai membangun, karena untuk di daerah kami, di daerah Aceh sudah mulai dibangun jaringan-jaringan gas kota. Dalam hal ini tahun ini pun juga sudah menambah ada sekitar 3.000 atau 3.500 sambungan rumah. Jadi artinya pemerintah pun juga sudah menyiapkan apabila nantinya sepanjang jalur pipa gas yang mulai nanti terbangun dari Arun sampai turun ke bawah, itu sisi kiri kanan yang terlewati di antara kota-kota yang terlewati pipa gas, insya Allah akan bisa digunakan ataupun untuk menyalurkan kepada gas-gas rumah tangga. Jadi kalau untuk industri harus memang dikembangkan kawasan industri terlebih dahulu agar pengguna daripada gas ini akan meningkat dengan signifikan. Namun tadi Pak Komaydi juga menyampaikan, Pak Primus, memang sangat-sangat dibutuhkan kebijakan mengenai pricing. Kenapa? Karena apabila harga gas sudah $6 di
ditentukan oleh pemerintah, berarti hulunya bagaimana nantinya, kemudian di midstreamnya bagaimana, dan di hilirnya juga bagaimana. Nah ini memang perlu kebijakan tersendiri dari pemerintah. Kami sebagai pelaku usaha menunggu kebijakan apa yang akan diciptakan oleh pemerintah. Demikian Pak Primus. Iya, Pak Komadi, kita melihat bahwa ini kan pemerintah sangat serius untuk membangun industri. Ya, ribut-ribut kemarin undang-undang Cipta Kerja itu kan bagian dari bagaimana menarik investasi dan membuka lapangan kerja yang kita harus support. Nah, pemerintah membangun kawasan ekonomi baru, di situ ada kawasan industri dan sebaiknya ada listrik supaya sekaligus dekarbonisasi di jalan dan listrik dimanfaatkan untuk industri kita. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Iya, sebetulnya roadmap-nya sudah sangat bagus, Mas, apa yang tertuang di atas kertas. Ya. Jadi, apa yang diinginkan Pak Jokowi juga sebetulnya sangat bagus. Tetapi tentu helikopter view-nya perlu lebih utuh, perlu lebih dilihat lebih utuh lagi. Jangan sampai kemudian mengejar di satu sisi, tetapi kemudian mengorbankan di sisi yang lain. Kan gas ini memang sebagai bahan baku dan energi, begitu ya, Mas. Kalau bahan baku dan energinya murah, memang kemudian daya saing industri bagus, kemudian penyerapan tenaga kerja bagus. Satu aspek itu betul, begitu. Tapi di sisi lain kan tentu industri gas sendiri ini juga harus diperhatikan tingkat keekonomiannya ya, Mas. Kalau keekonomian proyeknya nggak bagus, tentu juga nggak akan berkembang. Kalau nggak akan berkembang, nanti ujung-ujungnya kita akan bergantung pada impor, begitu. Karena kemudian yang domestik tidak terproduksikan dengan baik. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, ini juga menyambung kemarin yang disampaikan oleh Pak Presiden, yang kemudian salah satu yang disoroti beliau adalah defisit neraca dagang yang salah satunya diidentifikasi dari impor migas, terutama LPG ya, Mas. Ini pula yang kemudian menguat Pak Presiden mendorong supaya DME dipercepat, begitu. Kalau pandangan saya justru DME ditahan dulu, tetapi gas infrastrukturnya dimasifkan untuk rumah tangga. Nanti kalau belum cukup, kemudian baru ke DME, begitu. Jadi ada beberapa hal, meskipun tadi seperti yang disampaikan Pak Arief, di dalam perspektif pelaku bisnis tidak cukup menarik, tetapi di dalam perspektif fiskal, Mas, ini sangat membantu. Jadi kalau nanti gas rumah tangga ini masif, otomatis konsumsi LPG akan berkurang. Kalau konsumsinya berkurang, impor akan berkurang, neraca dagang akan bagus, nilai tukarnya akan lebih stabil. Jadi saya kira tahapannya harus konsisten dengan apa yang sudah dituangkan lebih dahulu, karena sebetulnya kan program Jargas untuk rumah tangga ini kan lebih dulu dibandingkan DME, Mas. Iya. Jadi menurut pandangan saya ini dimaksimalkan dulu. Nanti kalau kurang, kemudian baru DME dilakukan, begitu. Karena berdasarkan kajian teknis yang paling tidak berkembang sampai sejauh ini, konon ya, Mas, kalau DME ini tidak sepenuhnya infrastruktur yang kita gunakan di LPG bisa dipakai sepenuhnya, Mas. Jadi konon tabungnya membutuhkan spek baru, kompornya juga nggak bisa pakai kompor yang ada, regulatornya juga butuh spek baru. Ini kan masih ada PR banyak di sana. Nah, kalau untuk gas, jaringan gas ini kan sebetulnya masih bisa pakai kompor yang sama, jaringannya juga lebih mudah. Jadi saya kira ini perlu dioptimalkan terlebih dahulu. Ini bukan karena saya bicara dengan Pak Anggoro di sini begitu ya, tetapi di dalam perspektif kebijakan saya kira ini memang yang lebih pas demikian begitu. Iya, dan pada zaman Hindia Belanda sudah ada Jargas itu, gas buat rumah tangga. Betul, kan ada di kawasan-kawasan, misalkan saya sebut Menteng sudah ada, Mas, Pondok Indah juga sudah ada, di apartemen-apartemen dan kota-kota yang baru juga ada, Prabu Mulih bahkan mungkin Pak Ari mungkin bisa koreksi, di wilayah Sumatera ada beberapa kecamatan kabupaten itu 100% sudah Jargas, Mas. Ini kan bisa dijadikan contoh begitu oleh pemerintah. Iya, Pak Dewi boleh respon sedikit soal Jargas ini, Pak. Dan memang dalam neraca perdagangan kita yang menurunkan surplus neraca perdagangan kita itu impor migas dan itu LPG. Ya, baik. Jargas ini memang terus dikembangkan. Mungkin tadi sudah saya tanyakan juga target di sampai tahun juga lebih. Nah ini. Baik, kalau kita lihat di tahun 2030 sini Jargas untuk 10 juta sambungan rumah. BPG 300.000 ya di program ini. Kemudian terus bertambah sehingga pada tahun 2060 diharapkan
bisa mencapai 23 juta sambungan rumah. Ya. Nah, kemudian dari sisi pemanfaatannya memang jar gas ini sangat jauh berbeda dengan LPG karena dari sisi harga maupun dari sisi amanannya gitu ya. Kalau kita menggunakan LPG mungkin jika terjadi kebocoran dia akan terakumulasi di bawah, sedangkan kalau gas bisa langsung ke atas. Nah, saya sendiri sudah merasakan manfaat itu ketika jar gas itu masuk di daerah Bogor itu. Dia sudah 2 kali masuk, 2 kali tahap gitu ya masuk ke daerah Bogor, dan itu sangat dirasakan oleh mereka, terutama mereka yang memiliki usaha-usaha. Dan ketika saya juga berkunjung ke Sidoarjo maupun Surabaya, itu juga kita bisa melihat manfaatnya. Jadi ini merupakan kegiatan yang mungkin akan terus berlanjut gitu ya. Sebagai energi transisi gas akan dikembangkan ke arah jar gas, kemudian konversi gas bumi juga untuk nelayan, kemudian untuk rumah tangga gitu ya, itu akan terus dikembangkan dari sisi pemerintah. Iya, Pak Arief bisa merespons juga nih soal jar gas. Pak Arief. Baik Pak Primus, apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Anggoro bahwa kita semua mengapresiasi apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah karena pembangunan jar gas ini menggunakan APBN. Jadi dalam arti kata bahwa memang pemerintah sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas ataupun infrastruktur untuk jar gas, jaringan-jaringan gas kota. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa belum semua memang untuk daerah-daerah apalagi yang agak terlalu jauh dari infrastruktur pipa-pipa gas yang besar. Dalam arti kata apabila yang sudah ada saat ini jalur pipa dari Arun, Belawan, Saimangke dan nantinya bisa tembus ke Dumai, itu kiri kanan kota yang ada dalam pipa-pipa gas besar bisa diusulkan untuk menerima pembangunan jar gas dari APBN. Demikian Pak Primus. Ya, saya kembali kepada Pak Dwi. Kalau roadmap kita tadi menuju zero emission carbon ya, itu tahun berapa gas itu berhenti Pak? Kan pasti yang sunting mati lebih dulu batu bara ya, karena kalau dia tidak berubah emisinya itu kan pasti batu bara lebih dulu. Baik, kalau dilihat dari cadangan tadi yang kita miliki untuk penggunaan gas bumi memang masih cukup lama Pak Primus. Permasalahannya nanti apakah koleksinya akan berlanjut terus gitu ya, karena kita sendiri memiliki target untuk produksi gas di tahun 2030 itu sebesar 12 billion scf. Nah itu yang harus kita carikan nanti pemanfaatannya di sisi hilirnya nanti ya. Itu tantangan tersendiri nanti ketika gas itu memang tercapai di 12 billion scf itu. Dari program yang tadi disampaikan bahwa di tahun 2060 bahkan jar gas itu masih terus dikembangkan. Jadi mungkin kalau dilihat dari dunia global gitu ya, internasional, mereka tahun-tahun 2030, 2040 mungkin mereka sudah menyetop proyek-proyek yang berasal dari fossil fuel. Tetapi kan kita masih punya sumber daya gitu ya untuk Indonesia. Jadi kita rasa kita terus mengembangkan pemanfaatan gas bumi ini sampai menunggu kesiapan dari EBT untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Apalagi nanti kalau tadi yang ditanyakan Mas Sela berproduksi insya Allah di tahun 2027, maka ada tambahan suplai juga di sana. Itu Pak Primus. Ya, Pak Arief, apa yang perlu regulasi yang membantu supaya pemanfaat gas ini bisa lebih optimal dalam negeri? Oke, Pak Primus tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Komedi, apalagi tadi Pak Komedi sudah menyebut bahwa ada satu kota Prabu Mule yang mungkin hampir 100% pengguna jaringan gas ada di sana. Dalam hal ini mungkin kebijakan ataupun regulasi daripada pemerintah diharapkan mungkin bisa lebih memperluas jaringan-jaringan infrastruktur daripada gas yang ada di domestik ataupun di dalam negeri. Karena saat ini sangat-sangat minim untuk fasilitas infrastruktur gas baik apalagi di daerah timur. Nah ini daerah barat saja
kita masih keteteran, apalagi di daerah timur. Demikian Pak Primus. Ya, Pak Komadi, 1,5 menit Pak, Anda bisa memberikan pandangan bagaimana agar kita sukses dalam dekarbonisasi dan pemanfaatan gas optimal buat ekonomi kita. Iya, saya kira di dalam konteks transisi energi kita semua para stakeholder harus bijaksana ya, Pak Primus melihatnya. Jadi kalau kita lihat Eropa, Amerika, misalkan Eropa sekarang menghentikan produksi batu bara begitu, itu ya karena cadangan mereka habis, Pak. Mereka udah 300-400 tahun sebelumnya pakai itu begitu. Jadi melihatnya harus lebih utuh begitu. Nah, di dalam konteks gas sebetulnya kan tidak hanya untuk energi, Pak Primus. Jadi kalau one day katakanlah energinya harus stop, tidak boleh pakai gas. Gas kan bisa masih untuk pupuk, bisa masih untuk katakanlah bahan baku petrokim. Jadi artinya teman-teman pelaku di industri hulu gas tidak perlu khawatir. Jadi sampai dengan 2050 pun kalau berdasarkan Prowen kan porsi energi bahkan masih 22%, belum lagi kalau ada produk turunannya untuk bahan baku industri tadi begitu. Jadi saya kira perlu kita rencanakan dengan baik dan cermat di dalam konteks mengelola gas nasional ini. Karena memang seperti yang disampaikan Presiden Jokowi maupun Presiden SBY, bahkan masa depan energi Indonesia adalah gas. Kira-kira demikian, Pak Primus. Ya, pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita. Intinya adalah bahwa gas ini adalah karunia yang maha kuasa bagi bangsa Indonesia karena cadangannya masih besar dan bisa hingga 18 tahun akan datang. Bagaimana ini dimanfaatkan dengan baik untuk ekonomi kita, dan tidak hanya untuk energi tapi juga untuk petrokimia dan untuk pupuk. Kemudian agar ini bisa dimanfaatkan dengan baik perlu percepatan pembangunan infrastruktur dan bagaimana mengatur harga agar bisa menguntungkan produsen tapi juga tidak menimbulkan biaya tinggi pada konsumen, agar semua pihak ini yang produsen bisa memproduksi dan konsumen itu bisa memakainya dengan senang karena lebih efisien. Dan satu hal tadi tentang gas rumah tangga tadi, penting juga kita ingat bahwa bangsa ini konsumen rumah tangga paling besar. Bayangkan kalau rumah tangga bisa memakai gas ini dan bisa dilayani oleh gas, maka ekonomi kita secara keseluruhan akan membaik. Kenapa? Kita sekarang ini mengalami defisit neraca migas yang besar ya. Jadi ekspor non-migas, neraca non-migas kita surplus, cukup signifikan dan membesar. Tetapi di lain pihak defisit neraca migas ini besar dan cenderung membesar. Harus segera diturunkan dengan langkah-langkah nyata, antara lainnya gas rumah tangga ini. Dan ini sekaligus kita ikut dalam proses dekarbonisasi. Terima kasih kepada Pak Dwi Anggoro. Ya. Terima kasih kepada Pak Arief Widodo dan Mas Komadi Notonegoro. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita di Zooming with Primus yang membahas dekarbonisasi dan pemanfaatan gas bumi. Terima kasih dan sampai